Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan bahasan tentang eksperimen dengan menggunakan design between subject. Kali ini kita akan membahas tentang masalah perbedaan individual. Perbedaan individual atau individual differences salah satu faktor yang sangat penting untuk diperhatikan dan kemudian dikelola dan diakomodasi dalam penelitian yang menggunakan design between subject. Apa yang membuat mereka berbeda-beda selain tersenyum? Banyak. Ada perbedaan berdasarkan warna kulit, jenis rambut, kumis gitu. Kemudian ada juga hal yang bersifat temporer gitu, atau sesuatu yang tidak kelihatan. Misalkan mereka masing-masing punya kecemasan, mereka masing-masing punya inteligensi dan sebagainya. Ada yang bersifat temporer, misalkan mood, sikap. Ada yang juga yang bersifat lebih stabil, misalkan ciri sifat kepribadian. Jadi meskipun misalnya ini ada dua orang individu, John dan Mary. Keduanya mau berangkat menuju lokasi eksperimen. John ini 21 tahun, kemudian ini tingginya, ini beratnya, kemudian dia memiliki mata berwarna biru, rambutnya blonde dan sebagainya, IQ-nya 110. Kemudian dia sebelum masuk mengikuti eksperimen, dia hari ini sangat antusias sekali karena celebrating his success. Nah, kemudian dia datang dengan kecapean karena hanya 4 jam tidur. Di sisi lain Mary itu 20 tahun, IQ-nya sangat tinggi ya, 142 gitu. Ibu dan ayahnya keduanya adalah dokter. Kemudian dia adalah anak tunggal. Kemudian dia memiliki minat di bidang psikologi. Dia barusan sakit gitu ya, cold. Kemudian sudah cukup istirahat, kemudian dia datang ke tempat eksperimen dengan kondisi ini, tapi agak sedikit baikan ya, feeling much better. Kemudian however she skip breakfast and hungry, jadi agak lapar gitu. Nah, John dan Mary memiliki karakteristik yang berbeda yang bisa menyebabkan perlakuan yang diberikan kepada mereka, misalkan itu perlakuan peningkatan motivasi belajar, itu sudah berbeda hasilnya. Nah, kita perlu memperhatikan bahwa adanya individual differences ini akan menyebabkan skor yang dihasilkan dari pengukuran yang dikarenakan oleh pemberian perlakuan itu sangat-sangat memungkinkan terkontaminasi oleh adanya error. Perbedaan individual adalah perbedaan yang karakteristik antara satu individu dengan yang lain menyebabkan bervariasi. Ada banyak sumber variasi di dalam kehidupan. Variasi ya, tidak hanya pengukuran, ada variasi yang memang kita ingin menelaahnya. Ada perbedaan individu, ada faktor biologis, faktor individu karena faktor psikologis ya. Kemudian ada faktor lingkungan. Di sisi lain juga ada measurement error, itu error sampling, error pengukuran dan sesuatu yang kita tidak tahu. Misalkan itu adalah hal yang bersifat random. Dampak negatif adanya perbedaan individu dalam eksperimen itu ada dua. Yang pertama, perbedaan individu dapat menjadi penyebab munculnya kesalahan dalam menginterpretasikan. Dalam hal ini, individual differences adalah faktor perancu atau confounders. Misalnya, seorang peneliti menemukan bahwa peserta dalam perlakuan A memiliki skor yang lebih tinggi dibanding B gitu. Seperti ini. Kemudian peneliti ingin menyimpulkan bahwa skor yang lebih tinggi tersebut dikarenakan oleh adanya intervensi. Akan tetapi perbedaan individu juga bisa disebabkan oleh faktor yang lain. Misalnya ternyata orang-orang yang ada di kelompok A ini usianya lebih tua banding dengan B, atau orang-orang yang ada di kelompok A ini ternyata staminanya lebih kuat dan sebagainya. Sehingga misalkan adanya perlakuan, X adalah perlakuan, kemudian Y itu adalah outcome-nya. Bisa jadi misalkan faktor usia itu menyebabkan faktor perlakuan efeknya terhadap outcome ini menjadi bias karena sangat dipengaruhi oleh adanya usia. Misalkan ini adalah prestasi orang-orang yang memiliki usia lebih tua misalkan akan mampu berpotensi memiliki prestasi yang lebih tinggi karena mereka sudah memiliki prior knowledge misalnya. Nah, yang kedua, perbedaan individu juga dapat menghasilkan variabilitas skor yang cukup tinggi.
Nah, di sini terlihat bahwa ada skor-skor yang bisa menunjukkan apa yang ingin kita teliti. Misalnya prestasi. Misalkan prestasi ya. Nah, prestasi ternyata tidak hanya disebabkan oleh faktor ini tadi, perlakuan dan usia, tapi ada faktor yang lain. Ada gizi, ada lokasi tempat tinggal, ada sekolah dan sebagainya. Nah, adanya individual differences ini bisa membiaskan pengaruh perlakuan yang kita berikan, katakanlah itu X terhadap prestasi, karena banyak sekali hal-hal yang mempengaruhi prestasi akibat adanya perbedaan individual ini. Nah, contoh misalnya ini adalah kelompok kontrol, usianya 15-20 tahun, pria, kemudian sebagian itu alergian, gampang alergi. Nah, kemudian di sini kelompok perlakuannya seperti ini, 15-20 tahun, pria, semua tidak alergi. Kemudian saya berikan air putih sebagai placebo, kemudian ini saya berikan suplemen. Nah, kemudian saya ukur staminanya seperti apa. Nah, teman-teman percaya nggak kalau tingginya ini karena suplemen? Belum tentu, karena di sini ada karakteristik yang sedikit berbeda. Kelompok kontrol itu alergian, sehingga dikasih apapun gitu bisa jadi itu bersin-bersin ketika diukur staminanya. Kemudian yang perlakuan ini karena orangnya sudah sehat ini, sehingga ketika menerima suplemen ya jadinya ketika diukur juga lebih sehat. Nah, akhirnya kita mencurigai jangan-jangan penurunan stamina ini karena faktor ini, gampang alergi ini, sedang bersin-bersin, sedang nggak enak badan, diukur staminanya, bukan karena tidak minum suplemen. Jadi bisa jadi juga tingginya orang di sini itu bukan karena suplemen, tapi karena memang mereka memiliki daya tahan yang sedang bagus. Nah, ini dikatakan oleh Gravater dan Forzano, because of the experiment is confound, it is impossible to draw any clear conclusion. Nah, dalam situasi ini perhatian utama adalah untuk memastikan bahwa antara anggota di kelompok-kelompok kontrol ini dan anggota-anggota di kelompok perlakuan ini adalah equal. Ini nggak tahu, saya gambarkan sweetener, pokoknya saya searching equal mendapatkan ini. Nah, ada dua jenis faktor yang bisa mempengaruhi hasil eksperimen. Ada dua faktor yang menyebabkan adanya confounding. Yang pertama adalah faktor individu atau perbedaan individu, individual differences, yaitu perbedaan individual yang menyebabkan adanya satu karakteristik tertentu sehingga membuat orang satu dengan orang yang lain berbeda. Misalnya peserta satu kelompok itu ada yang lebih tua, lebih pintar, lebih tinggi, memiliki status sosial yang lebih tinggi dan sebagainya. Nah, itu dikarenakan faktor individu. Kemudian ada juga faktor yang kedua, yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini adalah perbedaan berdasarkan situasi atau kondisi lingkungan. Misalnya satu grup dapat diuji di ruangan yang besar, kemudian yang lain diuji di ruangan yang kecil, sempit, kemudian pengap, bau dan sebagainya. Hal itu akan mengakibatkan penelitian atau perlakuan yang diberikan itu menjadi bias, sehingga kedua faktor ini baik individu maupun lingkungan perlu dikendalikan atau dikelola. Nah, bagaimana cara membatasi efek faktor confounding itu ya, jadi membatasinya, mengurangi efeknya terhadap variabel Y itu, jadi ada faktor X, kemudian ada faktor ekstra atau variabel confounding, pengaruhnya terhadap hal ini itu seperti apa. Nah, yang pertama adalah lakukan random assignment. Random assignment adalah upaya untuk membuat karakteristik kelompok, baik kelompok kontrol maupun kelompok perlakuan itu menjadi setara. Nah, karena random akan mengeliminir peranan-peranan hal-hal yang sangat mengganggu dalam eksperimen. Ada usia, ada masuk IQ, kemudian ada motivasi, ada neediness dan sebagainya, itu bisa pengaruhnya bisa tereliminasi dengan adanya randomisasi. Nah, di eksperimen namanya random assignment. Nah, keuntungan menggunakan proses randomisasi adalah untuk membentuk kelompok yang setara, sehingga dapat dikatakan kita adil dalam memberikan
perlakuan. Sama seperti tim sepak bola yang melempar koin untuk menentukan siapa yang menendang bola pertama kali, penugasan secara acak menghilangkan adanya prasangka dalam proses pengambilan keputusan. Namun demikian, proses acak itu tidak menjamin seimbang sempurna, namun itu adalah upaya untuk melakukan menghasilkan keputusan yang adil. Saat melempar koin, misalnya kita dapat mengharapkan distribusinya itu 50-50. Nah, namun dalam jangka pendek jika itu diukur atau di trialnya itu jumlahnya sedikit, katakanlah 10 koin, itu mudah sekali berisi informasi yang tidak seimbang. Katakanlah kepala muncul 1, ekor muncul 9. Nah, oleh karena itu untuk mengatasi ini kan berarti by chance ya. Untuk mereduksi faktor by chance itu lakukan observasi yang lebih banyak atau melibatkan jumlah individu yang lebih banyak. Nah, untuk mengantisipasi ini kemudian selain melakukan randomisasi, beberapa orang itu melakukan kombinasi antara randomisasi dan pembatasan ukuran sampel. Jadi dalam hal ini randomisasi itu dilakukan dengan kondisional, secara bersyarat. Syaratnya random misalkan harus menghasilkan kelompok A misalkan 30, kemudian kelompok B 30. Jadi tidak sepenuhnya kita melakukan random secara murni. Nah, selain random ada juga hal yang lain yang biasanya dipakai dalam eksperimen untuk memastikan bahwa kelompok A dan kelompok B itu setara. Yang pertama adalah matching. Kita harus memulainya untuk melakukan matching dengan mengidentifikasi beberapa variabel yang mungkin mempengaruhi skor peserta. Misalnya IQ, misalnya motivasi, misalnya jenis kelamin. Nah, jika kita memiliki datanya, kita ada data IQ, ada data motivasi juga, ada data demografi, jenis kelamin, kita bisa melibatkan variabel-variabel ini untuk melakukan proses matching. Proses matching tidak bisa dilakukan kalau kita tidak memiliki datanya. Sehingga dengan adanya matching ini misalnya A dan B, kita lihat itu ada kesetaraan. Warna abu-abu ada di dalam A, warna yang biru juga ada, warna yang orange juga ada. Nah, ini misalnya contohnya adalah kita melakukan matching berdasarkan kecerdasan dengan mengkombinasikan dengan jenis kelamin antara pria dan wanita. Jadi di sini kita ingin berusaha agar kelompok A dan kelompok B itu setimbang berkaitan dengan IQ dan jenis kelamin. Nah, ini kebetulan itu jenis kelamin pria ini tingkat kecerdasannya itu di bawah rata-rata semua, dan kebetulan wanita ini di atas rata-rata semua. Kemudian kita urutkan yang ada di pria, kemudian kita urutkan yang ada di wanita, kemudian kita masukkan dalam satu grup kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Misalnya ini kita masukkan kelompok kontrol, ini kelompok eksperimen, ini kelompok kontrol, ini kelompok eksperimen, ini kelompok kontrol, ini kelompok eksperimen misalnya. Kemudian ini kelompok kontrol, kelompok eksperimen, karena sudah urut kita tinggal mengasih kode saja, akhirnya kita dapatkan ini kelompok kontrol, ini kelompok eksperimen, ini kelompok eksperimen, ini kelompok eksperimen. Sehingga di sini ada semacam kesejajaran berdasarkan IQ dan jenis kelamin antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Nah, berikut ini adalah upaya untuk melakukan matching. Yang pertama, lakukan identifikasi variabel yang akan di-matchingkan, kemudian ukur variabel atau dapatkan informasi mengenai skor yang akan di-matching, kemudian lakukan matching dengan melakukan pembatasan berdasarkan random assignment untuk memastikan antar kelompok itu seimbang. Jadi researcher typically use matching only for variables that are judged to have strong potential to be confounding. Jadi matching itu hanya dipakai pada variabel yang memberikan pengaruh sebagai confounding. Jadi variabel yang tidak kita
lihat sebagai confounding atau berpotensi sebagai confounding tidak perlu kita libatkan dalam proses matching. Ada cara yang lain, yaitu membuat variabel menjadi konstan. Di tujuannya tetap sama, membuat A dan B itu menjadi seimbang. Yang pertama adalah membuat salah satu variabel atau bisa juga berbagai macam variabel itu konstan. Misalkan ini adalah lokasi tempat tinggal. Ini misalkan desa, ini desa agak kota, deskot gitu. Kemudian kota agak desa, des ini adalah kota. Nah, saya berusaha untuk mengambil salah satu variabel saja. Misalkan saya ambil orang-orang yang ada di kota. Asumsinya adalah lokasi tempat tinggal itu turut mempengaruhi penelitian saya. Misalkan penelitian saya adalah prestasi belajar, katakanlah ini adalah siswa. Jadi agar efek lokasi tempat tinggal ini menjadi netral, saya lakukan proses ini, holding variables to be constant, jadi konstan. Jadi kota semua seperti itu. Terus kemudian cara yang lain adalah membatasi rentang. Ini contohnya ya. Jadi saya ambil semuanya hanya kota-kota saja. Nah, contoh yang lain adalah membatasi rentang variabel. Di sini saya sudah mencontohkan, misalkan di populasi itu rentang skor 0 sampai 100. Saya hanya memilih untuk sampel penelitian saya. Nanti di sini ini sampel riset ya, bukan sampel didapatkan dari sampel random. Ini sampel random assignment. Jadi di sini nanti kelompok kontrol dan kelompok eksperimen ada di sini. Nah, saya hanya mengambil skor yang rentangnya 30 sampai 70. Di sini saya sudah melakukan restriksi terhadap rentang skor. Nah, kenapa yang di sini saya hindari, yang di sini saya hindari? Di sini biasanya akan menghasilkan yang namanya ceiling effect. Yang ada di sini floor effect, adalah efek yang otomatis skor itu ketika dilakukan pengukuran pasti akan mendapatkan perlakuan pasti akan tinggi. Nah, ceiling itu ketika mendapatkan skor setelah perlakuan pasti kemungkinan besarnya justru akan menurun. Nah, untuk mengatasi floor effect dan ceiling effect ini saya hanya mengambil skor yang ada di tengah-tengah saja. Nah, proses ini memiliki keterbatasan dari sisi validitas eksternal, yaitu validitas yang terkait dengan generalisasi. Kita tahu orang-orang memiliki distribusi seperti ini, tapi kita hanya mengambil yang ada di sini saja. Nah, apakah bisa hasil penelitian ini digeneralisasikan pada orang yang lebih luas? Tentu memiliki keterbatasan. Nah, ini salah satu kelemahan kita melakukan konstanisasi atau pembatasan skor. Baik, kita lanjutkan ke video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.